Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah mushola al-muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam Jumat ini bertepatan dengan ba'da maghrib, kita sudah terbiasa membaca surah Yasin, zikir, tahlil dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan sedikit tausiah, kita mengingatkan diri kita masing-masing, saudara kita, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu saling mengingatkan, mempersiapkan diri untuk hari yang pasti akan datang, yang selamanya kita akan di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan bacakan salah satu hadis. Hadis ini kalau kita buka kitab Arba'in Nawawi, maka hadis ke-18. Bisa juga dicek di Tirmidzi. Di sana hadis yang ke 1987. Hafal? Iya, saya udah cek tadi. Nah, saya udah cek dulu di kitabnya, memang benar ada dan sebagainya. Jadi yang saya sampaikan nggak ngarang, tapi berdasarkan pada sumber primer. Jadi ada sumber sekunder, ada sumber primer. Kalau kita nanti kuliah, tulis skripsi ataupun tulis tesis ataupun tulis disertasi, maka selama bisa ke sumber primer, maka kita harus menuju ke sumber primer. Maksudnya gimana? Misalnya kita menulis sebuah buku, sebuah kalimat, kita merujuk ke sebuah kitab atau sebuah buku. Nah, buku tersebut merujuk pula ke hadis. Maka kita tidak bersaksana tapi langsung ke hadisnya. Kitab hadisnya apa? Gitu. Nah, saya sudah cek, ada di Tirmidzi. Di sana hadis yang ke 1987 dari Abi Dzar, dari Abu Dzar. Di sana beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda kepada Abu Dzar, yang ini adalah untuk kita semua. Apa katanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bro, kalau kalian mau maksiat di luar sana, jangan kamu sini motor-motor gitu biasanya. Tapi seharusnya kalau kamu mau maksiat, jangan di bumi Allah. Karena dimanapun itu di Allah, kita tidak boleh maksiat. Dimanapun kita berada, maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikan laut. Ikan laut itu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, dia tidak asin. Kenapa? Padahal dia direndam bertahun-tahun tapi tidak asin. Bahkan ikan asin sendiri itu dari ikan tawar jadi asin. Tapi ikan asin, ikan laut bertahun-tahun dia direndam tidak menjadi asin. Begitulah kita, ketika kita ditaruh di pesantren, kita sholat 5 waktu. Kemudian kita hidup di yang samping kanan kirinya para ahli maksiat, kita tetap sholat 5 waktu. Di kantor, di sana kita jadi bos, kita sholat 5 waktu. Di sana kita jadi anak buah, jadi jongos, tetap sholat 5 waktu. Jangan sampai tempat itu mempengaruhi ketakwaan kita. Oh, di kampung dia jadi ustaz, ya kan? Di sana dia jadi nggak tahu. Jadi dimanapun tidak harus status ustaznya, tapi nilai ketakwaannya yang selalu dibawa kemana-mana. Tanpa perlu mengajak orang lain untuk bertakwa, ketika kita memberikan contoh kepada orang lain dengan
dengan melakukannya untuk diri sendiri tanpa pamrih, insya Allah orang lain akan mengikuti. Nah, betul baik. Nah, memang itu yang terjadi. Jadi dimanapun kita berada, maka lakukanlah ketakwaan. Apa itu takwa? Banyak penjelasannya di dalam Al-Quran, banyak ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Salah satunya kan di surah Al-Baqarah ayat ketiga, kita sudah hafal banget. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang, nah, di dalam hadis ini ada 3 poin. Poin yang pertama apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Jangan sampai suatu tempat akan mempengaruhi diri kita. Jangan sampai kita lama di laut kita menjadi asin. Jangan sampai kita lama di air tawar kita menjadi tawar. Tetapi kita harus tetap pada pendirian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang hafal nggak hadisnya? Yang kedua adalah wattabi'is sayyi'ata al-hasanah. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Oh, tadi di sono di luar sangat enak sama teman kerja. Daripada main gaple 1000-1000. Ya buat seneng-seneng lah ya kan, buat beli kopi. Itu sayyi'ah apa hasanah? Sayyi'ah. Maka pulang sampai rumah ya tobat, sholat. Emang hasanah dengan sholat? Hasanah itu segala sesuatu yang mampu mendekatkan diri, mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah namanya hasanah. Namun demikian boleh cek di surat Hud ayat 114. 114. Kalau tidak salah, dicek. Tadi saya ngecek. Bunyinya begini di dalam surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa bunyinya. Nanti di tengah ayat di sana innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan kecil yang pernah kita lakukan. Kejelekan apapun itu akan dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan apa? Ada di potongan ayat sebelumnya, itu kan ayat yang tengah saya bilang kan. Ayat awalnya apa? Tadi saya bilang apa? Lupa ya? Sebenarnya tidak lupa. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat di tarafain nahar itu yang apa? Awal dan akhir siang. Jadi sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar di sana dijelaskan di dalam tafsirnya. Wazulafa minal lail. Wazulafa minal lail adalah sholat maghrib dan sholat isya. Ini adalah hasanah. Jadi kebaikan-kebaikan. Jadi sholat yang kita lakukan itu akan mampu menghapuskan kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Maka orang pernah bilang, Ustadz pernah bilang, Kiai pernah menyampaikan. Lu maksiat aja, tapi tetap sholat. Lu minum aja, tapi tetap sholat. Nyuri boleh, tapi tetap sholat. Karena sholat ini yang mampu menggerakkan hati kita, yang mampu merubah kejelekan-kejelekan kita kepada diri kita dan orang lain dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan semua dosa yang pernah kita lakukan. Kebaikan apa di sini? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat aja, insya Allah lama-lama sholat ini akan mengalahkan kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga kita tidak lagi maksiat. Buat apa sih maksiat? Nyuri, ngumpulin duit, terus buat apa lagi? Makan doang. Buat apa? Beli TV kita baru terus masih nyuri, ada yang nyuri lagi. Ya kan? Kira-kira orang yang suka nyuri, dicuri suka nggak? Nggak suka. Kira-kira orang yang suka membunuh orang lain, keluarganya dibunuh suka nggak? Nggak suka. Kira-kira ketika dia memperkosa anak orang lain, anaknya diperkosa, suka nggak? Nggak suka dan nggak mau. Maka potongan hadis yang ketiga, potongan hadis yang sama, potongan yang ketiga,
wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka berakhlaklah kepada orang lain, berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasanin. Simpelnya begini, ente mau diapain sama orang, maka ente lakukan itu ke orang. Om, kira-kira lebih senang disenyumin apa dibesemin? Senyumin, maka senyum pada orang lain. Cing, cang, sehat. Digituin aja langsung kenyang. Oh ini ponakan oh. Dia kan gitu. Akhirnya apa? Oh iya, alhamdulillah saya mampir ngopi dulu di sini. Dapat kopi tidak kan? Walaupun cuma basa-basi, tetapi kan kita saling menyapa udah senang sekali. Oh ternyata mamang saya peduli, cing saya peduli, semua peduli dengan kita. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya simpel. Jadi dari hadis ini, hadis yang ke-1987 ini ingin menekankan kepada kita yang pertama apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi tempat ini tidak mempengaruhi naik turunnya ketakwaan. Ketika kita di masjid sholat rajin, maka di kantor kerja rajin sebagai bentuk implikasi dari sholat itu sendiri. Ketika kita sholat tepat waktu, maka datang ke kantor tepat waktu. Ketika kita sholat jamaah menjadi makmum, maka ketika kita di kantor kita ngikutin apa pimpinan. Itu maksudnya. Jadi di masjid sama dengan tempat lain ketakwaannya, tapi tidak terus di sekolah, di kantor kita sholat terus, tidak. Maksudnya nilai-nilai sholatnya itu kita ijabahkan di dalam kehidupan di mana kita berada. Yang kedua apa? Innal hasanat yudhibna sayiat, itu Al-Qur'annya. Kalau bahasa hadisnya, wattabi'i sayyi'ata al-hasanah, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Sebenarnya sih kalau penekanannya udah lakukan kebaikan saja dan gitu aja. Cuma kan sebagian besar kita sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan kejelekan. Maka kalau bahasa saya pribadi, ya sudah, kejelekan memang kita pasti melakukan. Tinggal sekarang kita tutupin kejelekan itu, gak usah ceritakan. Karena banyak saya sering dengar orang, "Tad, saya mau dulu suka minum gini, sekarang alhamdulillah sudah tobat." Allah selama ini nutupin aib dia. Saya tidak tahu kenapa dia cerita ke saya. Gak perlu diceritakan masa lalunya yang suram. Karena ketika kita sudah tahu masa lalu suram orang, kita lebih condong meremehkan. Seorang ustadz yang asli sini dengan ustadz yang asli luar, kita lebih hormat ustadz asli luar. Kenapa? Kita tidak tahu kejelekan-kejelekannya. Lu ngomong apa? Dulu juga gini-gini. Nah, maka jangan pernah menceritakan kejelekan diri sendiri yang selama ini sudah Allah tutupi. Dan yang ketiga, berakhlaklah sebagaimana kita ingin diakhlaki oleh orang lain. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu saja, semoga bisa buat bahan renungan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.